wakal kang mengkononku pada baik hukumnya haram. Orang Jawa yang begitu itu sama aja hukumnya. Maka Imam Ghazali bilang, sekarang yang paling halal yang tersisa di dunia ini cuma satu, air hujan yang turun dari langit. Sehat orang main hujan-hujanan, jangan takut sakit. Saya demen banget asal hujan sama bini main hujan-hujanan. Kayak kemarin mumpung lagi di Mekah turun hujan, udah buru-buru aja saya keluar hotel pakai ihram tawaf. 7 kali main hujan-hujanan. Alhamdulillah selesai semuanya, rangkaiannya sampai disai. Hujan-hujanan pakai kain ihram basah terlaksana. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadir malam hari ini kita dalam rangka 7 hari atas wafatnya Bapak Misra Lanuddin Misra. Rangkaian doa, yasin, zikir, tahlil sudah disampaikan. Kita berdoa mudah-mudahan almarhum diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala kesalahannya, ditempatkan di raudhahnya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam sebuah kesempatan ayatnya kita hafal betul. Kalau acara takziah biasanya ayat ini dibacain populer. Surah Al-Mulk. Surah apa Pak? Surah Al-Mulk. Ada emang? Hah? Ada Quran surah Al-Mulk Bu? Hah? Ada nggak Al-Mulk Bu? Ada ibu-ibu banyak rame ya. Ada Al-Mulk Bu? Al-Mulk apa Tabarok? Hah? Al-Mulk apa Tabarok? Surah Al-Mulk ayat 2. Allah ngingetin kita semua. Alladzi khalaqal mauta liyabluwakum ahsanu amalan. Biasanya kalau lagi mandiin orang dibaca. Di sini begitu nggak? Hah? Di sini begitu nggak? Biasanya kalau kita mandiin Ibu ya. Nah, yang mandiin di dalam di luar kita baca surah Tabarok ya. Baca surah Al-Mulk. Al-Mulk ayat 2 Allah mengingatkan kita semua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya nggak lama-lama ngingetin 2 pelajaran dari Al-Mulk. Al-Mulk ayat berapa Pak? Ayat berapa? Quran surat keberapa Al-Mulk? Al-Mulk Quran surat keberapa Bu? Surat keberapa Al-Mulk? 67. Quran surat ke-67 ayatnya ayat berapa? Ayat 2. Allah ngingetin alladzi khalaqal mauta. Dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu. Lafadznya bukan aksaru. Redaksi di Qur'annya Allah menggunakan ahsanu. Allah menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum, menguji kalian, ayyukum ahsanu, yang terbaik, bukan yang terbanyak. Redaksinya bukan aksaru tapi ahsanu, yang paling baik amalnya, bukan paling banyak. Berarti melalui Quran surah Al-Mulk ayat 2 yang Allah lihat adalah kualitas ibadah seseorang, bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Ahsanu
bukan taruh yang terbaik, bukan yang terbanyak. Pelajaran pertama, Al-Mulk ayat berapa tadi? Ayat surat keberapa? 60. Pelajaran yang pertama, bahwa amal yang dilihat adalah yang terbaik, yang paling bagus, yang berkualitas, bukan yang paling banyak. Yang kedua, pelajaran dari Al-Mulk ayat 2 adalah kenapa Allah menyebut kematian dulu, bukan kehidupan. Ayo perhatiin. Allazi khalaqal wal, kenapa mati dulu yang disebut baru hidup? Ada kepikiran kan? Kenapa allazi khalaqal mauta, bukan khalaqal hayata wal mauta? Mati dulu yang disebut Allah. Al-Mulk ayat 2 yang Allah sebut mati dulu, bukan hidup. Ahli tafsir menjelaskan ada 3 pelajaran kenapa yang disebut mati dulu. Yang pertama, karena memang pada dasarnya kita manusia awalnya mati dulu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sekarang belakangan atau dalam kehidupan sering kita dengar ya, hidup mah puas-puasin aja, manfaatin aja, karena hidup cuman sekal. Ternyata enggak Bu, ternyata enggak Pak. Quran surah Ghafir ayat 11 Allah ngingetin bahwa hidup manusia tuh mati 2 kali, hidup 2 kali. Surat Ghafir ayat 11. Kata siapa kita hidup cuma sekali? Bukan. Rabbana amattana nataini wa ahyaitana nataini. Ya Allah, Engkau mematikan kami 2 kali, menghidupkan kami dua kali. Jadi hidup kita bukan sekali Pak Bu. Kita mati 2 kali, kita hidup 2 kali. Mana dasarnya? Quran surah Ghafir ayat 11 atau Quran surah Al-Baqarah 28. Allah ngingetin, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang disebut mati lagi. Baik hadirin yang dirahmati Allah, ternyata kita sebelum ada di dunia pernah mati. Kita pernah mati Pak, kapan? Kapan matinya kita? Dulu sebelum diambil sumpah di alam azali di hadapan Allah. Ketika kita dimintai sumpah oleh Allah, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Sebelum itu kita mati dulu. Dikirim kita ke dunia dalam keadaan hidup. Setelah di dunia masuk ke alam kubur kita mati. Setelah di alam kubur dibangunkan, dibangkitkan, nanti kita di padang mahsyar dalam keadaan hidup. 2 kali mati, 2 kali hidup. Kenapa yang disebut Allah mati dulu? Karena Allah ingin mengingatkan bahwa manusia pada awalnya berasal dari ketiadaan, atau kita dulunya mati dulu baru hidup. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kenapa yang disebut oleh Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata, mati dulu yang disebut baru hidup. Para ulama ahli tafsir menegaskan Allah pengen ngingetin kita semua bahwa kelak kita semua akan mengalami yang namanya kematian. Jangan sampai kehidupan di dunia melalaikan kita akan kematian.
Pak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ayo, berbagai kesibukan kita di dunia kerap kali melalaikan kita akan kematian. Kita merasa hidup di dunia bakalan kekal. Kita merasa dunia ini segala-galanya. Kita merasa dunia adalah kekal, sehingga melalaikan kita dari kematian. 7 hari yang lalu saudara kita Bang Misralani sudah memberikan etibar pelajaran bagi kita bahwa setiap yang bernyawa pasti bakalan merasakan kematian. Melalui surah Al-Mulk ayat 2 Allah menyebutkan kematian dulu baru hidup. Allah pengen ngingetin kita jangan sampai ada di dunia kita lalai, kita lupa bahwa kita nanti bakalan mati. Kita semua bakalan mati. Ya, saya bilang Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selama jadi amil, asal udah pulang mandiin malamnya saya nggak bisa tidur, ketakutan. Bayangin tadi mandiin orang, bungkus orang sampai nguruk. Itu kerekam tuh kalau kita ngikut, kali-kali ikut mandiin, bungkus. Jangan cuma mandi sama bungkus sama ke makam doang, bener-bener ambil pelajaran. Kadang kalau lagi mandiin, pas ngewuduin saya tekrep Pak. Saya deketin bener muka saya ke muka jenazah, biar ngingetin saya, oh begini rasanya. Maka melalui Al-Mulk ayat 2 Allah mengingatkan, jangan sampai kehidupan di dunia melalaikan kita, bahwa kita semua bakalan mati. Karena sadar kita semua bakalan mati, maka ayat selanjutnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lakukan yang terbaik buat hidup kalian. Beramal yang terbaik, bukan yang terbanyak. Silahkan yang jadi RT, jadilah RT yang terbaik, bermanfaat buat lingkungan. Berapa banyak warga kita sekarang yang buta huruf Quran. Babak belur ntar RT di akhirat ditanya sama Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian pemimpin bakalan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ditanya Pak RT, ada berapa warga lu yang nggak bisa baca Quran? Ngapa? Emang mulanya itu warga segitu banyak yang nggak pada bisa baca Quran. Padahal ustaz banyak, guru ngaji banyak, guru Quran banyak. Ngapa sampai matinya pada kagak bisa baca Quran? Ceramah belum ngopi gini bawaannya marah-marah mulu kita ya, ngapain nanti ya. Kalau belum di kopi bawaannya marah mulu. Yang jadi RW kan begitu juga, rebutan dulu mah pengen jadi RW. Silahkan jadi pemimpin di lingkungan, jadi RW yang amanah. Berbuat yang terbaik, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini 2 jabatan RT RW, saya bilang jangan dikecilin nih orang. Kan kita sering nganggap sama RT sama RW, terutama RT dah. Kadang RT kita langkahin mulu, mau ngadain acara nggak pernah ngomong sama RT, giliran kesusahan baru ngomong sama RT. Jangan kecilin RT RW, biar begini-begini manfaatnya buat lingkungan luar biasa. Kepentingannya, keperluannya buat lingkungan luar biasa. Maka jadilah RT yang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Khusus warga mau 3 RW 03 Kelurahan Pisangan, RT mengadakan wajib mengaji pada maghrib. Buat ibu-ibu lansia ustazahnya disediakan, buat bapak-bapak lansia ustaznya disediakan. Ustaz saya udah tua, malu. Mumpung dikasih kesempatan, biarin malu di dunia daripada nanti malu di akhirat. RT yang nyediain gurunya, ustaznya, datengin ke rumah masing-masing. Satu rumah kumpulin 5 orang, datengin 1 ustaz.
makin satu ustaz, iurannya yang mikirin banyak, ada RW, ada lurah, ada calon dewan, masa mikirin gaji buat ustaznya. Itu namanya RT bermanfaat buat lingkungan. Sama yang mau jadi dewan 2024 silahkan pasang niat sebaik mungkin, niatkan hidup sebagai ibadah. Jabatan adalah amanah, jadikan amanah tersebut ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya Rabbal. Yang kedua, Allah ngingetin bahwa di tengah kehidupan bakalan ada kematian. Kalau udah begitu cuma dicari dia beluakum ayyukum ahsanu amal yang terbaik, bukan terbanyak, yang paling baik. Dan yang terakhir, yang ketiga, melalui Al-Mulk ayat 2, Allah ingin mengingatkan alladzi khalaqal mauta wal hayata adalah bahwa